Di tahun 1989, pemirsa, Paus Yohanes Paulus II pernah berkunjung ke sejumlah kota di Indonesia. Salah satunya adalah di Yogyakarta. Dan berikut adalah laporan dari reporter Arga Dumadi mengenai napaktilas Paus Yohanes Paulus II di Yogyakarta. Ya, pemirsa, rencananya pada bulan September ini Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia. Kembali ke tahun 1989, Bapak Suci umat Katolik, kala itu yaitu Paus Yohanes Paulus II ini juga sempat berkunjung ke Indonesia dan juga tepatnya berkunjung ke Yogyakarta, bahkan memimpin upacara di lapangan Dirgantara yang ada di Yogyakarta. Dan kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk menapak tilas bagaimana upacara berlangsung pada tahun 1989 lalu yang dipimpin oleh Paus Yohanes Paulus II. Saya akan mengajak Anda untuk masuk ke museum yang berada di belakang saya ini, yaitu Museum Misi Muntilan yang menyimpan barang-barang ini yang akan mengenang peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Iya, pemirsa, dan saat ini saya sudah berada di salah satu ruangan di Museum Misi Muntilan yang ini berisi barang-barang yang bisa dikatakan untuk mengenang kedatangan dari Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia waktu itu dan berkunjung ke Yogyakarta, tepatnya adalah di tahun 1989. Dan ini ada beberapa barang, jadi kalau umpamanya saya yang harus menerangkan tampaknya ini kurang akurat. Jadi saya akan mengajak Anda juga untuk berbincang-bincang ini dengan sekretaris dari Museum Misi Muntilan. Sudah bergabung sama kami, sudah ada Pak Seno. Baik, Pak Seno, kami ganggu sebentar nih ya Pak ya. Baik, kita mau tanya-tanya nih Pak, ini mungkin bisa diceritakan ini ya, perjalanan dari Paus Yohanes Paulus II waktu ke Yogyakarta tepatnya 1989 itu kemana saja dan melakukan apa saja begitu Pak? Ya, sejauh yang saya ingat ya, karena waktu itu saya masih SMA, jadi saya tidak ikut misa di lapangan Dirgantara, tetapi lalu di museum ini disimpan beberapa koleksi berkaitan dengan kunjungan Paus waktu perayaan Ekaristi di lapangan Dirgantara tanggal 10 Oktober tahun 1989. Beberapa koleksi yang disimpan di sini ada foto-foto waktu kunjungan Paus, mulai Paus datang ke Jogja, lalu mengadakan perayaan Ekaristi, lalu suasana ketika misa bersama dengan Paus itu. Kemudian juga kami simpan di sini ada koleksi berkaitan dengan altar yang digunakan misa bersama Paus, mimbar dan juga kursi serta teks homili yang disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II. Oke, mungkin kita bisa melihat tadi yang pertama dari altar dulu ini ya Pak ya, yang ada di belakang ini, kami. Oh ini, baik-baik. Altarnya dibuat dari bambu. Perancangnya beberapa seniman dari Jogja, sengaja dipilih bambu karena maknanya bisa dimaknai macam-macam gitu. Memang dulu ada beberapa aksesoris ketika perayaan Ekaristi itu dijalankan, tapi lalu konon katanya begitu selesai misa beberapa umat itu kemudian mengambil untuk dijadikan koleksi bagi dirinya mungkin. Ini altar yang dipakai misa bersama dengan Paus Yohanes Paulus II. Yang digunakan waktu itu di lapangan Dirgantara ya? Lapangan Dirgantara Adi Sucipto, betul. Baik. Selain altar ini juga ada mimbar begitu ya? Ini ada mimbar yang digunakan misa bersama dengan Paus Yohanes Paulus II. Mimbar digunakan untuk membaca kitab suci, lalu juga Paus sempat menyampaikan homilinya di tempat ini. Oke. Baik, kita akan mencoba melihat juga salah satu koleksinya yaitu pemirsa. Ini digunakan juga oleh Paus Yohanes Paulus II begitu ya? Betul. Sama mimbar, altar dan kursi semuanya dibuat dengan bahan bambu wulung. Ya, bambu wulung. Lalu bisa dimaknai macam-macam, paling enggak kan bambu itu ya sekali lagi karena semuanya berfungsi. Lalu itu kan corak khas banget dari Asia Tenggara. Mungkin dulu panitia memilih sengaja menggunakan bambu, meskipun kalau perayaan Ekaristi di gereja-gereja itu tidak biasa sebetulnya penggunaan bambu seperti ini. Dalam arti ya pasti akan dipilih bahan yang lebih awet, lebih kuat untuk perayaan Ekaristi di gereja. Lalu ini satu lagi Mas. Ini masih ada ini khotbah dari Bapak Suci Yohanes Paulus II pada misa itu. Bapak Suci waktu itu berkhotbah banyak menggunakan bahasa Indonesia.
memang mungkin terbata-bata, tapi kalau kita lalu mengapresiasi dan melihat posisi Bapak Suci sebagai bukan orang Indonesia dan hanya sekali itu ke Indonesia, luar biasa. Beliau memilih menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan betapa beliau mencintai bangsa Indonesia ini. Baik, terima kasih banyak Pak Seno, dan itu tadi pemirsa adalah sedikit jejak peninggalan dari Paus Yohanes Paulus II ketika datang ke Indonesia, khususnya ke Yogyakarta pada tahun 1989. Dari Muntilan, Jawa Tengah, Arga Dumadi, Valingga Galang, TV One mengabarkan.